Siap, kosong. Nih, maaf, macet. Kosong. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Nah. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih, sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu. Roy Suryo akhirnya menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU. Dan menurut Roy Suryo dan tim itu adalah jelas ijazah palsu. Sebelum kita lanjut nyimak videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar nggak salah paham, gagal paham, dan bisa dipahami secara logika. Pendapat kalian tulis di kolom komentar dan simak videonya sampai selesai. Mari kita simak ini videonya. Boom. Siap, kosong. Nih, maaf, macet. Kosong. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Nah. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih, sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekatan kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa itu? Ya kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Itu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian
tujuan jahat, fitnah, Iya, nggak dan ada. difitnah oleh para termul-termul Fitnah. jahat itu. Ya gitu. Jadi ya kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Termul-termul. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Oke. Update yang di Barreskrim bagaimana, Pak? Update yang Barreskrim kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Ini akan kami masukkan lagi karena ini termasuk alat bukti baru, ya novum baru, ya yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ya ini juga di Nomornya nggak ada juga. nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu. Kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisitasnya ya. Karena pengesahnya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi. Kalau soal Barreskrim ini yang Ah, ah. beliau Pak Mungkin Al-Katiri ada- yang itu ada coba tambahannya, tambahan. Pak Al-Katiri, Sedikit monggo. mungkin Pak tentang Barreskrim. Ke depan, Pak Ini Al-Katiri. nih sini. Gantian. Mau tanya apa? Ya, update dari Barreskrim. Barreskrim.